Jadi begini, saya mulai dengan membahas mengenai tugas. Oke, jadi misalkan ini, kenapa di sini, masih saya berikan mengenai reaksi tumpuan saja begitu ya, reaksi tumpuan pada struktur terjepit dan bebas gitu. Jadi misalkan di sini yang ada itu adalah struktur, cantilever, dikatakan cantilever sebagai contoh kalau misalkan di dalam struktur itu kanopi rumah, kemudian, eee, untuk tempat odor AC biasanya kan seperti itu ya. Nah, ini kenapa ini harus terjepit dan ini bebas, memang di sini adalah misalkan ujung ujung yang bebas di sini, ini kan tidak ada yang menumpuk gitu ya. Jadi di sini kan tidak ada yang menumpuk. Selanjutnya adalah di sini ditumpuk oleh tumpuan jepit, di mana dia tidak bisa bergerak ke atas, ke bawah, kemudian ke samping, ataupun, dia tidak bisa, eee, berputar gitu ya, karena dia terjepit. Nah, kemudian dari sini, maka kita bisa mendapatkan reaksi karena di sini adalah yang awal paling mudah, maka masih merupakan, eee menghitung reaksi, ya sudah hanya di dalam sig sigma V ya, sama dengan nol atau kalau misalkan di dalam gaya adalah sigma Fy, misalkan itu sama dengan nol. Maka kita dapatkan semua gaya itu dimasukkan, kan gitu. Semua gaya dimasukkan, kemudian reaksi yang ada, juga dihitung, kita dapatkan Va. Nah, untuk di dalam jepit bebas ini, itu kaitannya nanti seperti apa? Kalau misalkan di dalam struktur beton begitu ya, kenapa kita perlu memperhatikan, Pak, bagaimana nilainya kok bisa negatif, kok bisa positif begitu ya. Nah, itu berkaitan sama dengan kalau misalkan struktur tersebut adalah melengkungnya adalah begini gitu kan ya, gitu. Ini awal struktur aslinya adalah, eee, jadi struktur aslinya misalkan itu adalah begini gitu. Kemudian ada beban begitu. Nah, kemudian pada saat terkena beban maka dia kan akan melengkung ke bawah gitu ya. Nah, kalau di dalam teknik sipil, misalkan ini adalah, terbuat dari beton begitu, beton bertulang khususnya gitu ya, maka kita memang harus bisa menghitung kenapa nilainya negatif, kenapa nilainya positif. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin tahu pada saat misalkan ada yang, sedang membangun begitu ya, kenapa pada saat, ini Anda pernah melihat ada, bentuk misalkan ini adalah bentuk baloknya gitu, kemudian di sini ada tulangannya gitu ya, kemudian ada lagi tulangan yang seperti ini, ada yang di sini misalkan. Loh, Pak, kenapa itu yang atas kok 3 yang bawah kok 2 misalnya seperti itu. Nah, ini adalah aplikasi sebagai perhitungan kalau misalkan di dalam teknik sipil, ini adalah struktur cantilever, maka di dalam serat atas ini, di dalam serat atas untuk struktur cantilever itu adalah ini seratnya tertarik, kan begitu ya. Jadi kalau misalkan begini, jadi yang atas di sini itu kan tarik gitu ya. Tetapi yang bawah ini itu kan tekan.
Anda bisa membayangkan nggak? Jadi kalau misalkan ada struktur ini, ya kalau cantilever seperti ini kaitannya sama seperti ini. Nah, kemudian kalau beton bertulang, beton itu yang terbuat dari campuran semen, pasir, kerikil, kemudian air gitu ya, itu lemah terhadap tarik gitu, tetapi kuat terhadap tekan gitu. Oleh karena itu ada namanya beton bertulang. Maka, eee, kelemahan yang ada pada beton itu kemudian ditumpu apa, disokong atau disokong oleh tulangan ini. Maka itu kalau misalkan yang serat atas ini perlu tulangan tarik yang lebih, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kalau misalkan kita memiliki struktur yang balok sederhana, misalkan kita memiliki balok sederhana. Bebannya saya pakai yang terpusat saja, gitu ya. Nah, meskipun hanya beban terpusat saja, misalkan ini baloknya juga terbuat dari beton, gitu ya, terbuat dari beton begini. Andaikan di sini adalah tumpuannya roll dan sendi, gitu ya, roll dan sendi. Kemudian ini adalah eee, beban terpusat, di sini adalah beban terpusat, gitu ya. Nah, maka kondisi dari baloknya melengkungnya bagaimana? Maka kondisi dari baloknya melengkungnya adalah teman-teman ini bisa melihat, annotate dari screen saya kan ya? Bisa, Pak. Oke, maka di sini akan menjadi ini akan jadi kan melengkungnya begini ya. Ini kan seperti ini gitu ya. Maka kalau misalkan di dalam beton bertulang ya sama, kira-kira yang mengalami tarik itu yang mana? Berbeda kasus dengan untuk struktur yang seperti ini, kasusnya pasti berbeda. Kalau yang ditumpu seperti ini, yang mengalami tarik itu adalah yang ini. Maka kadang-kadang kita memberikan tanda itu adalah positif, di mana momen positif itu adalah kalau misalkan di sini, momen positif itu bentuknya seperti ini, yang tertarik itu adalah yang bawah, yang tertekan adalah yang atas, gitu. Kemudian kalau misalkan momen negatif, itu adalah seperti yang struktur cantilever ini tadi. Jadi yang tertarik itu adalah yang atas, yang tertekan adalah yang bawah, gitu ya. Ini saya gambarkan sebagai positif, positif, positif itu adalah tarik, negatif, negatif, negatif itu adalah tekan, gitu. Maka kalau misalkan struktur balok seperti ini, bagaimana tulangannya, Pak? Nah, maka misal kenapa Anda juga pernah melihat misalkan kenapa kok yang bawah itu tulangannya lebih banyak daripada yang atas. Nah, itu adalah salah satunya perhitungan dari ini, gitu. Istilahnya kita menghitung
kapasitas penampang untuk balok seperti ini. Tapi tenang saja, Anda tidak akan sampai menghitung seperti ini. Itu ya tugas Anda hanya mengetahui bahwa, oh harusnya itu hanya yang struktur tertekan hanya sebelah bagian bagian atas atau bawah gitu saja. Kalau menghitung seperti ini, sudah biarkan orang-orang teknis sipil yang menghitungnya, gitu ya. Yang penting Anda bisa memahami dasar. Kemudian sekarang kita akan mencoba menghitung reaksi tumpuan dari. Kenapa kita juga perlu menghitung reaksi? Yaitu tadi untuk menghitung bahwa ini tadi, ini kita juga perlu mendesain ini juga perlu kita mendesain. Ya. Oke, sebagai contoh, misalkan sebagai contoh, ini agak berbeda dengan yang cantilever. Dengan cantilever itu akan sedikit berbeda karena kita membutuhkan sigma moment untuk menghitung eh, reaksi. Misalkan saya di sini memiliki ini adalah sendi, di sini adalah roll, ya. Kemudian ingat bahwa kalau di sendi ada dua reaksi, misalkan seperti ini. Kemudian di roll ada satu reaksi, begitu ya. Misal di sini adalah A, kemudian di sini ada B. Selanjutnya kita memiliki beban di sini, P gitu ya. Nah, maka cara menghitungnya di sini yang pertama kita lakukan itu adalah untuk menghitung reaksi di A, kita gunakan sigma momen di B sama dengan 0. Untuk menghitung reaksi di B, kita gunakan sigma momen di A sama dengan 0. Gitu ya. Oke, kita lakukan satu. Bagaimana cara menghitung momen pesanan atau momen adalah gaya dikalikan dengan jarak, kan begitu ya. Jadi apapun yang ada gaya-gayanya menuju jarak yang diinginkan itu ditinjau. Jadi yang pertama misalkan sigma momen di B sama dengan 0 ini. Saya memiliki VA. Ini andaikan jaraknya di sini adalah 4 meter begitu ya. Maka VA dikalikan dengan 4 gitu. Karena arahnya adalah searah jarum jam gitu ya. Kemudian apalagi? Oke, misalkan saya pakai HA. Saya sampaikan tadi bahwa semua jarak-jarak harus ditulis dan dikalikan dengan semua gaya-gaya harus menuju pada titik yang kita tinjau. Ini adalah horizontal A, reaksi horizontal A. Menuju ke B, itu kira-kira jaraknya berapa? Berapa? Kalau VA menuju ke B, itu jaraknya 4. Tapi kalau HA menuju ke B adalah 0 ya. Jadi ini adalah garis ini sebenarnya adalah garis gaya dari HA juga gitu ya. Dikatakan momen itu adalah gaya kali jarak begitu ya. Karena ini adalah momen. Jadi VA menuju B kan gitu. Ini kan kita ada maka gaya kali jarak. Jaraknya 4. Tapi kalau HA menuju B dia kan lurus saja. Gitu ya. Jadi jaraknya 0 gitu ya kalau HA ya. Tapi kalau misalkan VA ada jaraknya kan begitu. Nah,
Kemudian apalagi? Kita memiliki komponen P. P menuju B, misalkan ini anggapan di sini adalah tengah-tengah, maka kemudian arahnya adalah berlawanan jarum jam dikurangi P dikalikan dengan 2 sama dengan 0. Iya. Kemudian kita bisa menghitung bahwa di sini kita memiliki 4 PA gitu sama dengan ini langsung kita pindah ruas ke sebelah kanan, HA-nya juga 0, maka ada 2P gitu. Maka PA sama dengan 4-nya pindah ke sini, maka 2/4P. Gitu ya. Maka 0,5P. Ini jalannya sama. Jadi reaksi vertikal di A itu adalah setengah P. Nah, kemudian untuk yang di reaksi di B bagaimana? Gitu ya. Reaksi di B bagaimana? Reaksi di B bagaimana? Kita gunakan yang sigma MA ini, begitu ya. Maka menghitungnya adalah sama dengan yang tadi prinsipnya, semua gaya menuju A, begitu ya. Apa saja? Ini juga sama, HA sebenarnya nggak ada, tapi jaraknya 0. Ini juga ada jaraknya 0, gitu ya. Maka yang ada pertama adalah P. P adalah setengah dari P dikali dengan 2. Sama ya, tadi setengah dari jaraknya. Kemudian apa lagi? Dikurangi PB dikali dengan 4, kan gitu. Sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena sudah tidak ada gaya lagi yang menuju ke A. Maka kita dapatkan 4 PB sama dengan 2P. Maka PB sama dengan 2/4 P atau 0,5 P. Nah, kalau misalkan P-nya nilainya adalah 100, gitu ya, itu nanti kan maka PA PA nilainya adalah setengah P. Kemudian PB itu kita dapat juga nilainya adalah setengah P, gitu ya. Maka sebagai kontrol kita tadi dengan menghitung ini kita dapatkan PA sama dengan 0,5 P. Kemudian di sini VB sama dengan 0,5 P. Nah, sebagai kontrol itu kita bisa menghitung bahwa perhitungan kita ini sudah benar. Maka sigma P sama dengan 0, gitu ya. Maka seluruh gaya-gaya vertikal itu kita jumlahkan, gitu. Arahnya ke atas positif, arahnya ke bawah adalah negatif. Maka VA ke atas ditambah PB ke atas dikurangi P. Ada lagi? Tidak ada, sama dengan 0. Oke, maka di sini tadi adalah 0,5P ditambah 0,5P dikurangi P. Jadi ini adalah P dikurangi dengan P sama dengan 0. Jadi kita sudah terbukti perhitungan kita sudah benar. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti pertanyaannya di X3. Saya Oke, sekarang kita itu tadi beban terpusat. Untuk cantilever beban terpusat sudah. Kemudian untuk apa namanya? Untuk cantilever
Jadi kan kita sudah mempelajari kalau cantilever dengan beban terpusat. Kemudian struktur balok sederhana, sendi dan roll gitu dengan beban terpusat juga gitu ya. Ya, ini adalah kita mengetahui kalau misalkan dengan beban terpusat nanti dikatakan ada bidang momen, bidang geser dan bidang aksial gitu ya. Kalau misalkan di dalam bidang momennya itu adalah nanti ini adalah masih bentuknya adalah linier gitu ya. Jadi kalau misalkan ini adalah cantilever dengan beban terpusat seperti ini, nanti ada dikatakan bidang momennya adalah linier. Ini garisnya ini adalah garis lurus ya. Garis lurus itu begini, gitu. Tapi kalau misalkan sekarang kita akan mempelajari kita memiliki contohnya saya buat di sini adalah andaikan di sini adalah dijepit gitu ya. Kemudian kita memiliki beban merata. Sebenarnya ini adalah yang sangat umum bahwa sebagai berat sendiri dari struktur tersebut, maka dia kan bentuknya merata. Kenapa dikatakan merata, Pak? Karena ini setiap jarak pada struktur ini, ya, setiap jarak pada struktur ini itu kan memiliki beban yang sama, gitu. Jadi beban yang sama. Kan struktur bahan tersebut, material tersebut memiliki berat volume. Kalau misalkan Anda tahu bahwa misalkan berat volume beton itu adalah 2.400 kg per meter kubik. Gitu. Jadi ini 1 meter kubiknya beton itu adalah 2,4 ton. Itu 1 meter kubiknya. Nah, kemudian meratanya ini bagaimana? Jadi biasanya kalau dikatakan bahan merata itu dalam 1 meter itu berapa kilogram, dalam 1 meter itu berapa ton, gitu ya. Oke, itu misalkan tergantung dari penampang ini, gitu. Kita menghitungnya kan dalam per meter ini, tapi kita bisa tahu dimensi dari ini, gitu. Kita menghitungnya secara 2 dimensi kan seperti ini. Kan anggapannya adalah begini saja, padahal ke arah sananya, ke arah ke arah ke arah sananya kan ada dimensinya, kan begitu ya. Maka biasanya kita kalikan dengan luas penampang dari jadi ini ada kan luas penampangnya ini, maka kalau misalkan kita memiliki berat volume beton ini, kemudian ini dimensi platnya ini tahu, maka berat meratanya pun, beban merata pun kita juga bisa tahu, kan begitu ya. Misalkan oke, di sini kita memiliki dimensi dari plat ini adalah misalkan di sini adalah 10 cm, kemudian di sini adalah misalkan di sini itu adalah 2 meter, misalkan gitu kanopinya 2 meter, kemudian ini 10 cm, maka penampangnya adalah 0,1 dikali dengan 2, kan begitu ya. 0,2 10 cm itu 0,1 meter, betul? Ini 2 meter. Oke, maka 0,2 meter persegi, kan begitu ya. Kalau misalkan kita memiliki berat volume 2.400 gitu ya, maka Q atau berat merata ini kita sebut sebagai Q, itu sama dengan berat volume dikalikan dengan A. A-nya adalah A yang ke sana, gitu ya. Maka di sini itu adalah 2.400 dikali dengan 0,2, maka menjadi
250 P. 24 kali 2 berapa? 48. 480 kilogram per meter panjang gitu ya. Ini kan tadi satuannya kilogram per meter pangkat 3 gitu ya, dikalikan meter kuadrat gitu ya, meter persegi gitu ya. Maka ini habis, ini tinggal 1. Maka 480 kilogram per meter panjang. Jadi di sini kita memiliki beban merata di sini. Di sini adalah 480 meter. Jadi ini simbolnya memang biasanya arah panah ke bawah rata semua begitu ya. Rata semua gitu. Dan ada panahnya ke bawah semua. Nah, maka di sini adalah Q sama dengan 480 kilogram per meter panjang. Gitu. Nah, kemudian bagaimana mencari reaksi tumpuan? Jadi kita yang kita tanyakan di sini adalah PA, kemudian di sini adalah HA, kemudian di sini adalah momen, ya MA. Maka sama halnya dengan yang sebelumnya, kita menghitung reaksi tumpuan untuk struktur cantilever itu adalah sigma V sama dengan 0. Mudahnya di struktur cantilever ini kita menghitungnya ya sudah, kita pakai perhitungan untuk kontrol di dalam struktur yang ini. Kalau di sini tadi kita menggunakannya kan tadi sigma M di sini sama dengan 0, sigma M di sendi roll sama dengan 0, sigma M di roll sama dengan 0. Kemudian kontrolnya adalah sigma V sama dengan 0. Tapi kalau misalkan di struktur cantilever seperti ini mudahnya adalah ya sudah kita menghitung reaksi dengan langsung persamaan kontrol untuk sigma V sama dengan 0 saja. Oke, misalkan di sini juga panjangnya adalah cantilever bisa 1 meter gitu ya. Maka sigma V sama dengan 0. Nah, menghitungnya ini bagaimana? Itu adalah VA, maka VA ada ke atas, kemudian dikurangi Q, itu kan tadi berat per meter, per satuan panjang gitu ya. Maka Q dikalikan dengan L-nya gitu. Maka sama dengan oke. Jadi koneksi saya ya, terputus ya. Saya lanjutkan ya. Ya, teman-teman sudah bisa lihat pen saya lagi. Sudah, Pak. Oke. Ya, saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi di sini kita memiliki menghitung VA itu dari sigma V sama dengan 0, VA ke atas. Kemudian menghitung kalau dari beban mata bagaimana? Q dikalikan dengan L-nya. Begitu ya. Maka sama dengan 0. Kan gitu. Nah, maka VA sama dengan I dikalikan dengan L. I-nya berapa? 480 dikali L-nya berapa? 1 sama dengan 480 kilogram saja. Kan begitu ya. Karena ini adalah 480 kilogram per meter, L-nya adalah satuannya 1 meter gitu. Maka meternya habis. Arahnya kemana? VA-nya ke atas.
Saya tambahkan sedikit lagi, kalau misalkan saya memiliki struktur dengan eh, tumpuan ini gelagar sederhana, sendi, dan roll, gitu ya. Kemudian bebannya juga sama, kita memiliki beban merata, gitu. Oke. Kemudian misalkan ini saya gambarkan seperti ini. Ini kita buat sama. Q-nya sama dengan 480. 480 kilogram per meter, gitu ya. Nah, tapi saat ini kita memiliki jaraknya di sini andaikan di sini adalah 4 meter, gitu ya. Kemudian di sini adalah A, kemudian di sini adalah B. Kita ingin menghitung reaksi di A, maka kita gunakan sigma MB sama dengan 0. Kan begitu ya. Reaksi di A apa saja? VA. Jadi kita memiliki VA di sini, arahnya ke sana sejauh 4 meter, gitu ya. Kemudian apalagi Q sekarang Q dikalikan dengan L itu adalah menjadi beratnya, kan gitu ya. Kemudian lalu bagaimana untuk menuju B? Kita tahu bahwa ini dikatakan beban merata, tapi berat dari model bentuk seperti ini, gitu ya. Ini itu kita tahu kan titik beratnya di mana kira-kira? Di tengah-tengah sini, gitu kan ya. Jadi Q dikalikan L untuk beban merata yang ada di sini itu bekerjanya kan di tengah, gitu. Maka menuju B, maka dikalikan 1/2 L. Jadi ini menuju ke sana, itu kan setengah L, gitu ya. Maka sama dengan 0. Maka 4 VA dikurangi dengan, ini kan sama dengan 1/2 I L kuadrat, gitu ya, sama dengan 0. Gitu. Maka kita memiliki 4 VA sama dengan 1/2 I L kuadrat, kan begitu ya. Sama dengan Q-nya tadi berapa? 1/2 dikalikan 480, kemudian dikali dengan 4, gitu ya, kuadrat. Kemudian ini kalau misalkan ini saya tulis VA, maka ini adalah dibagi dengan 4, gitu ya. Ini tadi satuannya adalah kilogram per meter, dikalikan L-nya, dikalikan L lagi, maka sudah menjadi kilogram meter, kan begitu ya. Kemudian ini VA itu hasil, misalkan hasilnya adalah kilogram, 4-nya ini tadi kan 4 meter, gitu kan. Maka ini juga sebenarnya ada satuannya meter, maka ini menjadi, ini habis, tinggal 2, maka menjadi 960 ya, kilogram saja. Arahnya ke atas. Begitu. Selanjutnya, sebenarnya seperti ini. Kalau misalkan saya ingin menghitung PB gitu ya, harusnya sesuai prosedur kita menggunakan sigma M A sama dengan 0, seperti yang awal tadi gitu ya. Tetapi kalau misalkan saya gunakan langsung sigma V sama dengan 0, itu pun juga sebenarnya boleh. Gitu. Jadi sebenarnya ya sudah, kita mengontrol sekaligus menghitung PB. Apa saja komponen vertikalnya? Jadi VA ke atas 960. Ini kalau V
atau dikatakan kalau misalkan teman-teman dulu adalah fisika begitu ya, belajar fisikanya itu adalah FY gitu kan ya. Gaya dari sumbu Y-nya apa saja gitu. Itu ada VA ke atas positif, kemudian yang ke bawah apa? Min gitu ya. Bentar, saya tulis ya. VA ke atas, kemudian min. Komponen beban apa? I dikalikan L. Hanya gaya, bukan momen ya, maka tidak dikalikan dengan setengah L lagi. Karena ini adalah, kalau ini adalah momen dikalikan dengan setengah L, tetapi kalau gaya hanya I dikalikan dengan L saja. Selanjutnya apa lagi? Min plus PB sama dengan 0. Kan begitu ya? Maka kita tahu di sini PB sama dengan kita pindah ruas I dikalikan L dikurangi dengan PA. Kan begitu ya? Sama dengan Q-nya adalah 480 dikalikan dengan 4 dikurangi dengan 960 PA-nya. Maka di sini ini tadi berapa ya? Atau misalkan di sini ada 960 kali 2 gitu ya, min 960. Maka sebenarnya VB adalah 960 kilogram, arahnya juga ke atas. Oke, itu adalah menghitung reaksi tumpuan untuk beban merata. Begitu. Dari sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Maksud saya sekalian jadi apa namanya, reaksi tumpuan untuk cantilever atau contohnya itu adalah kanopi seperti itu ya. Kemudian satu lagi adalah beban atau balok yang ditumpu sederhana. Dikatakan ditumpu sederhana yaitu tadi ditumpu oleh balok sendi dan silakan kalau ada yang ditanyakan. Oh iya silakan Mbak Nifa Divara. Permisi Pak, saya izin bertanya. Itu membedakan kalau itu hanya momen sama itu gaya-gaya terus sama yang momen gimana ya Pak? Kalau terus pakai yang tambah setengah kial lagi loh Pak. Oke. Ya, Jadi makasih itu Pak. ya. Jadi untuk membedakannya dikatakan ada setengah L atau tidak itu bagaimana? Itu tadi kita menghitungnya sebenarnya apa gitu. Maksudnya kita itu tadi sebenarnya kita itu menghitung untuk sigma momen atau sigma gaya gitu ya. Jadi memang harus tahu dari awalnya kita akan membuat persamaan apa? Persamaan momen atau persamaan kesetimbangan gaya. Kalau ini adalah persamaan momen. Dikatakan momen adalah gaya dikalikan dengan jarak. Gitu ya. Maka di sini kalau misalkan sigma momen MB sama dengan 0, gayanya apa saja? Jaraknya apa? Gayanya VA, jaraknya 4 gitu ya. Kemudian gayanya adalah Q dikalikan L. Karena ini adalah kalau merata itu tadi kita harus menyederhanakan. Gimana Pak ngitungnya satu-satu? Ya makanya kita Q-nya secara total, kemudian L-nya adalah total. Jaraknya bagaimana? Kita tahu titik berat dari ini. Gitu. Tapi kalau misalkan persamaan kesetimbangan gaya, yaitu tidak perlu dengan jarak. Kita hanya memasukkan gaya-gaya saja yang bekerja. Gitu ya Mbak ya. Jadi kalau ada Anda sudah di atas menghitung sigma momen gitu ya, sigma momen, ya sudah itu pasti nanti ada jaraknya. Tapi kalau sigma keseimbangan gaya seperti ini ya tidak ada jarak. Begitu?
Ya, terima kasih, Pak. Oke. Silakan ada lagi yang lainnya? Nanti ya rekaman dari Zoom ini insya Allah pasti akan saya unggah gitu ya, jadi teman-teman bisa mempelajari. Itu silakan kalau ada yang lagi yang ditanyakan? Belum? Oke, sebagai informasi lagi, satu lagi, memang belajar itu dari yang mudah begitu kan ya. Tapi kan aplikasinya aplikasi yang tidak seperti itu saja sebenarnya kan gitu ya. Karena apa? Ya kita tahu bahwa dalam struktur sebenarnya oke ini adalah beban sendiri. Kan misalnya di dalam bangunan gitu, ini adalah balok betonnya gitu ya, balok betonnya. Tapi kan misalkan di bangunan, oh ini ada spesinya Pak, kemudian ada keramiknya gitu ya, kemudian ada misalkan ada pagar gitu ya. Itu bagaimana? Ya sudah semua beban ini biasanya adalah Q1 berapa, Q2 berapa, Q3 berapa. P-nya pun P-nya pun nah misalkan ini adalah yang pertama gitu ya, kemudian yang kedua ada akibat, kedua adalah akibat, spesi ya, kemudian yang ketiga ada akibat, eee, keramik misalkan seperti itu ya. Kemudian ada akibat kemudian ada sekarang akibat, pekerja pun juga ada bebannya kan begitu. Kemudian ada akibat misalkan ini nanti menjadi, pagar gitu ya, ada. Nah, maka setiap ini kita tadi pasti menghitung hanya sesuai yang pertama kita tadi mempelajari mengenai beban terpusat, menghitung reaksi dengan beban terpusat, satu ini saja gitu ya. Kemudian kita juga menghitung dengan, ini saja. Selanjutnya baru saja kita mempelajari dengan, beban merata, yang merah ini beban sendiri, kemudian yang kedua beban spesinya, kemudian yang ketiga misalkan dari beban, keramiknya misalkan seperti itu, atau ada barang lain lagi yang merata seperti itu. Maka bagaimana nanti itu menghitungnya? Misalkan saja ini adalah, eee, sigma ini adalah kita menghitung sigma momen begitu ya, sigma momen sama dengan nol. Ya sudah, kita komponennya tadi apa, misalkan di sigma MA sama dengan nol, maka semua gaya-gaya menuju A, kan begitu ya. Maka kita memiliki I1, I1 yang merah ya, I1 jaraknya seperti apa, kemudian ditambah lagi dengan yang abu-abu tadi itu adalah Q2, Q2 dikali jaraknya berapa gitu ya. Kemudian ditambah lagi yang hitam tadi adalah Q3 berapa gitu ya. Kemudian ada lagi akibat beban terpusat misalkan ditambah P. Oh tapi ternyata P-nya misalkan yang P di sebelah sini itu adalah P4 misalkan gitu ya. P4 ternyata atau P1 anggapan P1 P1 itu adalah di lurus dengan sendi ini maka jaraknya pasti 0 gitu ya. Ditambah lagi yang di sini ada kita memiliki P2. P2 jaraknya berapa gitu ya. Kemudian reaksinya apa? Ya sudah yang menuju A apa? Dikurangi PB dikali jaraknya apa. Gitu. Jadi nanti kita kalau misalkan ada banyak gaya, ada banyak beban gitu ya.
beban merata atau beban terpusat, ya sudah, kita hitung semuanya, gitu ya. Kita masukkan saja nilainya. Kita menghitung biasa. Persamaannya cuma satu, yang tidak diketahui pun juga harusnya cuma satu, gitu ya. Yang tidak diketahui harus cuma satu ini, tidak boleh lebih dari satu karena kita memiliki persamaan cuma satu. Gitu. Tapi kalau memang persamaannya yang dipunyai kita dua, yang tidak diketahui dua, itu boleh. Misalkan, kalau misalkan ada gaya agak miring gitu, otomatis nanti yang di bagian sendi ini pastikan ada reaksi horizontal. Begitu? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan ada yang tanya? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada, nggak ada suaranya. Ada pun juga nggak ada suaranya. Ada apa tidak? Tidak, Pak. Oke, belum ya. Ya sudah. Alhamdulillah kalau gitu. Semoga bisa dipahami. Nanti ini video akan segera saya unggah. Begitu. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, kelas hari ini saya akhiri. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh.